Halo warga intelektual sekalian. Guys, Iran terancam mati kelaparan, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jembatan-jembatan rel kereta api diputus oleh Amerika, diborbardir oleh Amerika. Sehingga pasokan-pasokan seperti makanan ya dari China, dari Rusia, dari negara lain terhenti. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini titik balik daripada Iran menyerah terhadap Amerika? Apakah karena Iran kelaparan sehingga mereka menyerah? Apakah ini alasan yang paling masuk akal atau tidak? Kemudian Amerika kembali membekukan aset-aset penting Iran. Nah, apakah Iran akan mati tercekik? Apakah mereka akan mengibarkan bendera putih? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Semenjak beberapa tahun terakhir ini, Amerika merubah strategi mereka gitu ya. Mereka belajar dari perang Vietnam, perang Irak yang berkepanjangan. Mereka merubah strategi mereka. Daripada melakukan serangan darat, lebih baik mereka mencekik dari sudut pandang ekonomi. Nah, itulah alasannya kenapa Amerika memborbardir rel, ya, memborbardir jembatan dan lain sebagainya. Ada banyak jembatan yang terputus gitu ya. Supaya apa? Supaya makanan Iran itu terputus gitu ya pasokannya, supaya mereka menuntut terhadap pemerintah Iran ya, pemerintah Iran nggak becus gitu ya, Irgesi nggak becus ya, para ulama-ulama pemimpin Iran di sana nggak becus ya, sehingga masyarakat berontak. Jadi mereka mempelajari strategi ini sudah sangat lama guys ya. Jadi negara yang paling mudah memberontak itu adalah negara yang kelaparan. Jadi Iran sekarang sudah diambang kelaparan. Kalau misalnya ada yang mengatakan oh, mereka akan setia, mereka tidak akan bisa setia kalau perut masyarakat mereka terlapar. Ya, nggak ada orang yang setia kalau perut lagi lapar, nggak ada. Ya, bahkan tentara sekalipun ya, kalau ada tentara ya kelaparan saat perang, mereka nggak mau perang, nggak mau ngapain perang, nggak ada makanan, ya kan? Itu yang paling penting, ya perut ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Amerika. Ini strategi yang sangat-sangat jenius sekali ya. Ini melebihi daripada bom nuklir ya. Jadi kalau Iran itu dibom nuklir oleh Amerika itu sangat berisiko sekali ya. Amerika akan dikecam ya. Kepercayaan dunia terhadap Amerika akan luntur ya. Kemudian Amerika akan bisa aja dikeroyok gitu ya. Ya Amerika akan mengalami sanksi yang sangat luar biasa. Itu sangat berisiko sekali. Ya. Kemudian bagaimana dengan Selat Hormuz? Selat Hormuz juga sangat mempengaruhi ya. Ya, Amerika melakukan blokade Selat Hormuz. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencekik Iran dari sudut pandang ekonomi. Ini sangat-sangat luar biasa. Amerika ini ya, analisisnya sangat jenius ya. Walaupun tetap bisa diakali oleh Iran gitu ya. Walaupun Iran itu tetap melakukan jurus-jurus gitu ya. Jurus-jurus apa itu? Jurus-jurus kelicikannya. Ya seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, ternyata Iran itu ya menjual minyak mereka pada saat jeda konflik, pada saat gencatan senjata terhadap China. Dan itulah modal Iran sekarang ini. Jadi sekarang Iran sudah punya duit ratusan triliun. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya alasannya kenapa Iran itu seperti comeback sekarang-sekarang ini mereka beli rudal gitu. Jadi konon katanya mereka beli rudal dari China, beli senjata dari China, beli drone dan sebagainya. Ya walaupun drone Iran itu sering dikatain drone abal-abal, tapi baru-baru ini ada dua uh, pasukan Amerika yang meninggal, guys. Ya, meninggal di mana? Di Yordania. Luar biasa. Turut berduka cita ya bagi pasukan Amerika. Nah, apakah ini bikin Amerika semakin beringas gitu ya, semakin marah gitu ya, semakin mengecam ia? Yes, karena pasukan Amerika sudah meninggal 2 orang guys, baru-baru ini. Ya ini akan bikin eskalasi perang itu sangat-sangat berkepanjangan. Wow. Jadi kita akan melihat perang ini berlarut-larut. Ya mungkin setahun 2 tahun lagi lah gitu. Ya tapi ada jedanya gitu ya, gencatan senjata kemudian nyerang lagi, gencatan senjata kemudian nyerang lagi, gencatan senjata kemudian nyerang lagi, sampai apa? Sampai ada masa di mana Iran itu melakukan kudeta terhadap pemerintahannya. Ya, Iran
melakukan seperti yang ada di Nepal ya, pemerintah Iran dinepalkan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu tidak menepalkan sekarang ini? Apa alasannya? Karena mereka masih setia terhadap ideologi. Jadi Iran itu salah satu negara paling setia dengan ideologi. Bahkan ya sebagian ya, nggak semuanya tapi mereka rela kelaparan demi ideologi. Apa sih ideologi Iran? Apa sih cita-cita Iran? Cita-cita Iran itu untuk menjadi penguasa dunia. Ya, mereka tuh pengen menguasai dunia. Mereka terinspirasi dengan kejayaan Abbasiyah, ya, Turki Utsmani, Ottoman, ya. Itulah sebenarnya yang merecoki pikiran-pikiran ulama yang ada di Iran. Jadi ulama yang ada di Iran ini sangat mempengaruhi gitu ya. Ya makanya saya sering bahas agama gitu, tujuannya apa itu tujuannya? Tujuannya itu supaya kita memahami geopolitik. Jadi agama itu juga mempengaruhi keputusan geopolitik. Ya, kenapa warga Konoha itu membela Iran mati-matian? Apa alasannya? Karena ini keputusan daripada geopolitik ulama di Konoha. Bahkan Ustaz Abdul Somad mengatakan, kita boleh dong membela Iran walaupun Iran itu Syiah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dari sudut pandang geopolitik, karena mereka punya musuh yang sama. Jadi iblis bisa bersatu kalau punya musuh yang sama. Ya, kok bisa gitu? Apa alasannya? Ya karena warga Konoha itu memusuhi Amerika, memusuhi Israel ya. Ya, walaupun Iran itu Syiah, mereka tetap dibela karena mereka punya musuh yang sama, Amerika dan Israel. Itu ya yang jadi permasalahan. Iblis bisa bersatu kalau mereka punya musuh yang sama. Ya, itu pepatah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Kemudian ya, bagaimana dengan pasokan makanan terhadap Iran? Apakah Iran ini akan mati kelaparan gitu? Apakah akan dapat makanan dari luar? Ya bisa aja seperti Gaza gitu ya. Gaza itu kan dibantu oleh PBB gitu ya. Nah, apakah Amerika akan membantu Iran? Nah, Amerika ini uh, unik guys ya. Jadi di satu sisi ya, kalau kita perhatikan seperti Gaza misalnya, di satu sisi Amerika membantu Israel membombardir Gaza, tapi di sisi lain ya masyarakat Amerika membantu Gaza. Ini kan ada semacam keanehan. Lama saya memikirkan ini guys. Kenapa Amerika itu begitu unik gitu? Ya, kalau kita perhatikan ya, yang paling membantu Gaza itu menurut data guys ya. Menurut data dari catatan PBB ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. PBB mengatakan Amerika itu paling banyak membantu orang kelaparan, termasuk orang yang ada di Gaza. Ya, ketika terjadi tsunami di Aceh, yang paling membantu siapa? Amerika. Ya kan? Walaupun ulama-ulama di Konoha mengatakan, ya Amerika membantu orang-orang yang ada di Aceh itu, ya mereka dibalas di dunia bukan di akhirat gitu. Jadi ini pernyataan yang paling konyol menurut saya pribadi. Dan mereka dibantu di dunia bukan di akhirat. Jadi ini permasalahan yang sangat licik sekali menurut saya pribadi. Ya, makanya kenapa negara yang mayoritas beragama itu susah maju ya karena seperti ini. Kalau kita membantu negara lain itu ya kita dibalas di dunia bukan di akhirat. Seolah-olah mereka yang punya akhirat gitu ya. Pemuka agama di Konoha kan seperti itu ya. Amerika membantu Aceh itu ya akan dibalas di dunia bukan di akhirat gitu. Jadi warga Konoha itu terlalu halusinasi dengan akhirat gitu. Kalau saya mengatakan bahwa akhirat itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, pasti banyak yang marah-marah, yang kejang-kejang, kelonjotan gitu ya. Padahal pada faktanya secara ilmiah, akhirat tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah itu bisa dibuktikan secara keyakinan? Ya, keyakinan itu nggak bisa dibuktikan guys. Namanya keyakinan ya kan. Keyakinan itu artinya kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, itu definisi daripada keyakinan. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Kenapa? Karena kebentur dengan keyakinan mereka. Jadi kalau keyakinan mereka itu kebentur dengan fakta ilmiah, maka mereka akan membuang fakta ilmiah dan akan mengikuti keyakinan mereka. Padahal keyakinan itu definisinya kita menganggap bahwa satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Artinya gini, kita menganggap bahwa ini warna merah walaupun warna putih, ya itu namanya keyakinan. Apakah ini boleh dibantah? Ya nggak boleh dibantah karena itu kan keyakinan. Ya, keyakinan itu nggak jadi masalah kita meyakini suatu hal. Ya, asal jangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya, Amerika membantu Aceh saat tsunami, oh, itu akan dibalas di dunia bukan di akhirat. Apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Sangat bertentangan. Ya karena apa? Karena orang akan malas membantu negara lain ya. Kalau
ada kalimat seperti itu. Ini namanya kalimat anak kecil gitu ya, bocil gitu ya, orang yang tidak berpendidikan ya. Jadi kadangkala kalau kita perhatikan, nggak semua tapi di sekolah menonton ya, semakin kita belajar tentang tradisi dalam beragama, kita bisa semakin bodoh. Ya karena kalimat-kalimat seperti ini. Ya Amerika akan dibantu ya, dunia, akan dibalas di dunia, tapi di akhirat enggak. Padahal akhirat juga nggak bisa terbukti secara ilmiah. Apakah saya percaya dengan akhirat? Saya percaya dari sudut pandang keyakinan, tapi dari sudut pandang ilmiah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada yang marah gitu, kejang-kejang, ya udah coba kasih datanya, kasih data yang mengatakan bahwa akhirat itu terbukti secara ilmiah. Jadi kenapa saya bahas akhirat, agama dan sebagainya? Karena itu mempengaruhi keputusan geopolitik kita. Ya, kita terlalu fanatik dalam beragama sehingga keputusan geopolitik kita itu amburadul gitu. Kita hanya membela yang seiman, padahal yang seiman itu tidak bisa dibela gitu. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu ya Amerika itu negara yang sangat unik sekali ya. Amerika itu membantu negara yang dibombardir. Ya, ini aneh ya. Jadi catat kata-kata saya. Kalau perang ini berlanjut sampai bertahun-tahun, ya Iran mengalami kelaparan, pasti orang-orang Amerika akan membantu. Jadi Amerika itu nggak bisa disamaratakan semuanya. Pemerintah dan swasta itu beda. Swasta itu biasanya akan membantu gitu ya. Mereka akan memberikan dana gitu ya. Jadi Amerika itu nggak sejahat yang kita pikirkan. Ada sisi jahatnya, ada sisi baiknya. Iran juga seperti itu. Iran itu nggak sesuci yang kita pikirkan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena menurut data dari Indeks Corruption, ya, pemerintah Iran itu salah satu pemerintah paling korup di dunia. Lah, kok bisa gitu? Ya itu yang jadi permasalahan. Pemerintah Iran itu paling korup di dunia. Ya, jauh lebih korup daripada Amerika. Ibarat di sekolah nih ya, di kelas misalnya. Dari 30 siswa, peringkat daripada Iran itu peringkat 27 gitu. Ya, masuk 10 besar paling korup. Konoha di peringkat berapa? Peringkat 20, peringkat 18 gitu ya, pertengahan. Enggak lebih daripada pertengahan. Ya, Konoha juga sudah 11-12 dengan Iran sebenarnya. Ya, makanya kita nggak mau maju. Karena apa? Karena pemerintah kita korup. Kenapa pemerintah kita korup? Karena masyarakat kita juga korup. Kenapa masyarakat kita korup? Karena masyarakat kita nggak berkesadaran. Kenapa masyarakat kita nggak berkesadaran? Karena mereka tidak mau diedukasi. Kenapa mereka tidak mau diedukasi? Gimana caranya kita mengedukasi orang yang merasa paling benar sendiri gitu, merasa bahwa mereka punya sorga gitu ya. Ya kita berbuat baik di dunia ini, dibalaskan di dunia ini. Nanti kan di akhirat ya. Kita kan fokus di akhirat ya. Warga Konoha berpikirnya seperti itu. Gimana cara mengedukasi orang yang udah merasa paling masuk akhirat, sudah punya sorga, paling benar, nggak mau introspeksi diri? Aduh, capek deh. Ya menurut keyakinan saya lebih baik berdebat dengan beruang yang kehilangan anak daripada orang yang merasa paling benar gitu. Orang goblok yang merasa paling benar. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di pilihan Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.
Oke guys, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.